18024051112. Saya dari kelas MSPB Agribisnis. Di sini saya akan menjawab pertanyaan mengenai ceritakan secara singkat sejarah lahirnya manajemen sumber daya manusia. Tonggak sejarah yang teramat penting dalam menandai diperlukannya sumber daya manusia adalah timbulnya revolusi industri di Inggris. Dampak revolusi industri tidak hanya merubah cara produksi, tetapi juga penanganan sumber daya manusia yang berbeda dengan sebelumnya. Lahirnya berbagai perusahaan dengan penggunaan teknologi memungkinkan diproduksinya barang secara besar-besaran dengan memanfaatkan tenaga manusia yang tidak sedikit. Revolusi industri yang lahir di Inggris telah menjalar ke berbagai dunia pada permulaan abad ke-20, terutama di daratan Eropa dan Amerika Utara. Salah satu dampak revolusi industri tersebut adalah makin banyak berdirinya perusahaan besar yang bergerak dalam bidang perekonomian, industri, perdagangan, dan pertambangan. Perkembangan ini ternyata berdampak pula pada kehidupan manajemen umumnya dan manajemen sumber daya manusia yang khususnya. Dua tokoh besar yang menjadi bapak manajemen adalah Frederick W. Taylor dan Henry Fayol. Tanpa mengetahui apa yang dikerjakan oleh yang lain, ternyata kedua pelopor tersebut saling mengisi. Taylor melihat gerakan manajemen ilmiah sebagai usaha meningkatkan efisiensi dan produktivitas, sedangkan Fayol lebih memfokuskan pada peningkatan kemampuan memecahkan masalah manajerial. Timbulnya berbagai teori motivasi pada tahun 1940-an dengan Abraham H. Maslow sebagai pelopornya merupakan bukti bahwa perlunya perhatian kepada unsur manusia dalam suatu organisasi. Kebutuhan manusia hanya memerlukan pemenuhan secara hierarki untuk menunjang prestasinya dalam berkarya. Semuanya itu perlu dapat perhatian di dalam pengelolaan sumber daya manusia. Pertanyaan selanjutnya, dari berbagai ilmu yang mendukung manajemen sumber daya manusia, disiplin ilmu apakah yang dominan mempengaruhi perkembangan sumber daya manusia, misalnya manajemen, psikologi, sosiologi, ekonomi, politik, dan sebagainya? Mengapa demikian? Jelaskan secara singkat. Menurut saya, ilmu yang paling dominan adalah manajemen. Mengapa dikatakan demikian? Karena manajemen sumber daya manusia, keduanya merupakan ilmu yang mengatur unsur manusia dalam suatu organisasi agar mendukung terwujudnya tujuan. Manajemen sumber daya manusia juga merupakan bagian dari bidang-bidang manajemen, sama-sama menggunakan prinsip yang sama dalam prosesnya. Pertanyaan selanjutnya, apa pentingnya manajemen sumber daya manusia bagi keberlangsungan sebuah instansi atau perusahaan? Pentingnya manajemen sumber daya manusia dalam keberlangsungan suatu instansi atau perusahaan yaitu sebagai ilmu yang mengatur hubungan dan peranan sumber daya yang dimiliki oleh individu secara efisien dan efektif, serta dapat digunakan secara maksimal sehingga tercapai tujuan bersama perusahaan, karyawan, dan masyarakat menjadi maksimal. Mengapa juga manajemen sumber daya manusia dibentuk dalam suatu perusahaan? Karena manajemen sumber daya manusia bertujuan sebagai media komunikasi antara karyawan dan perusahaan. Proses kinerja dari manajemen sumber daya manusia dapat meliputi perencanaan, kepemimpinan, pengorganisasian, dan pengendalian. Itulah jawaban saya dari pertanyaan yang telah diberikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.